Sudah Sri, kakek di-share sama yang lain ya. Iya, Dok. Jadi ini tadi sampai di sini ya. Resume ya, resume. Kemudian high quality CPR ya. High quality CPR itu rate-nya sekurangnya 100 kali per menit ya, kompresinya. Dengan kedalaman sekurangnya 5 cm, 2 inci ya. Kemudian setiap Anda melakukan kompresi ya, tangan yang menempel di dinding toraks itu tidak Anda angkat, harus tetap menempel, tetapi Anda harus membuat suatu recoiling. Jadi seperti pegas ya. Setelah Anda tekan, Anda membiarkan dia naik lagi dinding toraks itu secara otomatis. Ya, recoil. Allow complete chest recoil after each compression. Nah, untuk inilah kita berlatih. Kemudian kita mengurangi kemungkinan terputusnya antar kompresi dinding dada tadi. Jadi jangan misalnya sesudah Anda melakukan kompresi ke-10, Anda istirahat sebentar. Tidak boleh. Ya. Tidak mencapai high quality CPR karena tidak akan tercapai at least 100 compression per minute. Ya. Jadi, nah, kemudian kita dalam memberikan nafas bantuan tidak diperkenankan melakukan hembusan baik langsung mouth to mouth, mouth to nose, mouth to device, back secara eksesif karena dikhawatirkan nanti terjadi trauma ya, baru trauma pada saluran nafas utamanya paru. Saya kira itu kita ke langkah berikutnya ya. Nah, henti jantung bagaimana tadi di pertama tadi di pendahuluan kita bicara mengenai henti jantung. Kita lihat di sini apa yang disebut henti jantung. Tidak ada respon, ya, tidak ada respon. Tidak ada nafas. Kalau jantung berhenti, nafas tidak mungkin ada. Tapi masih mungkin nafas tidak ada kalau jantungnya masih berdetak. Ya. Nah, nadi tidak teraba karena jantung berhenti. Sirkulasi tidak ada. Atau gambaran EKG terjadi ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia tanpa pulse atau PEA ya, pulseless electrical activity atau asystole ya, asystole. Jadi kalau di EKG terjadi pada henti jantung ya, maka gambarannya ada 4 ini. Henti jantung ya. Nah, kita harus mulai satu resusitasi pada casualty, tapi kapan? Mana yang tidak harus dimulai? Pasien-pasien yang memiliki keterangan do not attempt resuscitation, misalnya pasien-pasien terminal ya, yang tidak secara medik suportif saja ya yang dilakukan, itu tidak kita lakukan lagi resusitasi. Tentu ini dengan inform consent yang jelas kepada keluarga ya, kemudian atas persetujuan keluarga. Kemudian pasien-pasien yang memiliki tanda kematian yang irreversible, kaku mayat, dekapitasi. Ya kalau dekapitasi bagaimana ya mau menafas? Cerebrumnya tidak ada kan tidak ada lagi. Dekomposisi ya atau yang pucat. Kapan kita berhenti? Bila ada sirkulasi ventilasi spontan yang telah membaik. Atau ada tenaga lain yang lebih kompeten. Atau dia desain untuk mendapatkan perawatan di tempat yang lebih baik secara kualitas. Ya.
Ada kriteria yang jelas menunjukkan terjadinya kematian yang irreversibel. Penolong tidak dapat meneruskan tindakan karena lelah. Ya, lelah. Penolong tidak dapat melakukan tindakan lagi karena sudah lelah atau lingkungannya membahayakan. Atau kalau dia melakukan tindakan tadi, orang lain akan cedera. Atau resusitasi dihentikan kalau ada setelah diresusitasi ternyata ada yang bilang, oh ini DNAR, ya, sorry. Jadi do not attempt resuscitation. Oh, sudah, kita stop. Indikasi penghentian RJP sementara ketika korban akan didefibrilasi. Stop, ya. Kalau dia mau bilang defib ya, I want to give a shock in 3, ya. Ya, in 3 itu artinya dia hitung pada hitungan ketiga, ya. Yang satu, I'm clear. Yang kedua, you are clear. Yang ketiga, everybody is clear, shock. Itu kita stop sementara RJP-nya. Kalau enggak nanti membahayakan orang ya. Atau kita memindahkan pasien atau dari tandu. Ya. Kita memasukkan korban dari ambulans, memindahkan korban menuruni tangga atau turun speed ya. Ini masalah teknis ya. Nah, apa tanda resusitasinya berhasil? Napasnya spontan, aliran udara dapat kita rasakan, ada gerakan dari dinding toraks yang turun naik secara ritmik, denyut nadi teraba, denyut jantung terdengar dengan bantuan stetoskop. Korban berusaha untuk menelan, ada refleks menelan ya. Perubahan warna kulit dari pucat ya menjadi kemerahan, refleks pupilnya positif. Ini adalah beberapa tanda bahwa RJP itu berhasil ya. Nah, kemudian ada banyak beberapa kesalahan ya. Kesalahan yang dilakukan saat melakukan tindakan RJP. Ya. Misalnya posisi penolong dan korban kurang tepat. Nanti kita lihat alas korban berbaring tidak keras. Sehingga kompresi dada tidak maksimal atau tidak rata misalnya ya. Kompresi dada lambat, tidak sesuai dengan kedalaman. Ya. Jumlah bantuan nafas yang diberikan tidak sesuai. Ini adalah yang menjadi sebab tidak tercapainya high quality CPR tadi ya. Nah, yang kita lakukan adalah bantuan hidup dasar, basic life support ya. Ini merupakan satu tindakan kardiopulmoner resusitasi ya. Kemudian ada rescue breathing dan chest compression komponennya ya. Kemudian dia perlu suatu pengetahuan dan keterampilan. Nah, inilah kita berlatih. Dan bagaimana kita mengoperasikan AED atau defibrillator ya. Ini adalah suatu langkah yang berurutan dari suatu prosedur ya untuk mengupayakan sirkulasi kembali ke normal sesudah adanya pulmonary atau cardiac arrest ya. Jadi ini prosedur standar ya yang berurutan. Di mana dasarnya adalah kompresi dinding dada, airway ya, kemudian breathing dan defib ya. Jadi CABD ya. Dulu ABC, sekarang CAB ya. D-nya tambahan dengan AED tadi. Nah, ini adalah rantai-rantai yang sebaiknya Anda ingat ya. Ini adalah istilahnya chain of survival ya, adult intra-hospital ya, adult outside hospital ya. Jadi Anda bisa lihat ada beda kalau di outside Anda mengaktifkan dulu, lakukan high quality CPR, shock, kemudian datang pertolongan, bawa ke tempat lain, ini masuk rumah sakit, ini recovery ya. Beda kalau dia di rumah sakit, sudah jelas. Anda harus melakukan pemantauan, jangan sampai terjadi arrest. Ya, itu ya. Kalau di rumah sakit kan dia sudah di ruangan atau dalam tindakan, Anda harus berhati-hati kemungkinan arrest. Maka Anda harus melakukan suatu pemantauan dan pencegahan ya.
Kemudian kalau terjadi Anda aktifkan. Anda lakukan kompresi, high quality CPR, defibrilasi, ya. Kemudian Anda masuk kepada post cardiac arrest care, ya, ROSC, ya. Kemudian recovery, ya. Jadi bedanya kalau di luar aktivasi dulu, kalau di dalam tuh mencegah, mengevaluasi jangan sampai terjadi. Nah, jadi ini tindakannya. Anda lakukan cek, misalnya respon, Anda goncang bahunya atau tepuk-tepuk bahunya sambil memanggil Pak, apa Ibu, ya. Apakah ada respon? Suara, mata membuka, ya, EMV itu, ya, GCS, Anda lihat, ya. Atau ada jerking atau apa dan seterusnya. Kalau tidak ada respon, ya, Anda langsung lakukan aktivasi sistem, ya, aktivasi sistem emergensi dengan melakukan apa? Yang ini, minta bantuan atau AED. Anda bilang tolong ada orang pingsan, ada orang kecelakaan atau pingsan atau tidak sadar, tolong minta bantuan atau minta ambulans, ya, atau aktifkan 118 kalau di kita, ya, dan bawa AED. Itu adalah narasi yang sudah disepakati, kira-kira begitu, ya. Nah, ini urutannya AED. Nah, begitu sudah AED Anda lakukan, ya, minta bantuan, ini berteriak, ya. Lakukan checking pulse. Cek pulse, ya. Cek pulse. Nah, kalau tadi yang di rumah sakit blue code, ada orang misalnya dengan bel, kalau ada berdering 3 kali sekian, oh itu blue code, ya, dan seterusnya disepakati. Raba nadinya, ini yang tadi tidak boleh lebih dari 10 detik, ya. Harus tidak boleh kurang dari 5 detik, ya. Ini. Kemudian Anda nyatakan nadi tidak teraba atau teraba. Dinyatakan, ya. Kemudian Anda lakukan, nah ini cek, ya, using 2 or 3 fingers tadi into the group between trachea and muscle, ya. Ini muscle sternocleido, ya, trachea. Jadi di antara itu groove-nya, cerukannya, cekukannya, ya. Groove-nya, cerukan, sorry. Ya. Feels the pulse at least for 5 seconds, not more than 10 seconds, ya. At least 5 seconds, not more than 10 seconds. Oke? Nah, ini adalah kompresi. Begitu Anda tidak mendapatkan puls, Anda lakukan kompresi dulu. Kalau dulu RW-nya dulu dibuka, breathing, kemudian sambil kompresi. Dievaluasi ternyata banyak yang kurang. Kompresi itu yang penting. Sehingga dilakukan kompresi. Dengan catatan apa? Push hard, push fast on the center of the victim chest, ya. Kemudian RW dibuka, RW-nya kalau ada kotoran dibersihkan, ya, sapuan one finger itu, ya. Kemudian lakukan breathing. Breathing, ya, kalau sekarang Anda harus lebih berhati-hati, ya, dengan device, ya, mouth to device, mouth to mask, ya, atau back to mask dan seterusnya, ya. Kalau yang terpaksa sama sekali, ya, apa boleh buat, ya, bersihkan dulu mulut atau hidungnya, lakukan langsung. Misalnya tengah-tengah hutan nggak ada tempat segala macam, ya sudah, mau bilang apa, ya. Posisi tangan di tengah dada, push hard push fast at least 100, ya, 100 compression each minute, ya, dengan kedalaman at least 5 cm, ya, 5 cm. Dekompresi memberikan recoiling, ini tadi, mengembang. Kemudian tidak boleh ada interupsi, misalnya more than 10 second Anda stop, nah sudah, itu bahaya, ya. Penolong bergantian tiap 5 siklus, setiap siklus ada 2 menit, lakukan kompresi, chest compression, breathing, chest compression, breathing. Setelah 2 menit dievaluasi, ya. Atau di tengah-tengah itu di 1 menit yang nolong chest compression ini sakit pinggangnya, ya ganti. Jangan sampai nanti dia cedera justru, ya.
banyak kita ini tidak berlatih, kemudian saat ada korban terpaksa tindakan yang cepat, tahu-tahu ada low back pain dan seterusnya. Jadi kita harus menjaga kondisi kita untuk dapat melakukan pertolongan ini ya. Nah, ini adalah tempat ya di tengah-tengah dinding dada. Kadang-kadang kita bilang 2 cm di atas dari prosesus psikosis atau 2 jari. 2 jari itu kira-kira 3 cm sebetulnya ya. Di tengah-tengah dengan posisi ya mungkin karena kita berlutut biasanya di kanan ya, bisa juga di kiri. Nggak ada masalah pada CPR ini. Maka Anda melakukan kompresi itu dengan satu tangan bertumpu pada tangan lain, pada punggung tangan yang di bawahnya, di inferiornya. Ya. Anda lihat ini, ya. Anda letakkan, kemudian Anda lihat ini. Ya. Kompresi. Nanti lihat gambarnya. Nah, ini harus tegak lurus. Siku tidak membentuk sudut, jadi dia tidak ada fleksi. Dia ekstensi sikunya, elbow-nya ya. Ekstensi jadi membentuk satu garis lurus yang tegak lurus pada dinding toraks, dinding dada dari casualty-nya, korbannya. Anda lihat ini ya. Kemudian kepala ini sedikit condong ke depan ya. Jadi ya, sehingga ada imbangan antara kepala, bahu kita, pinggang dan lutut sebagai tempat bertumpu. Ya, bertumpunya pada lutut. Lututnya ada jarak kira-kira mungkin sekitar 5 jari ya, 5 jari kita, supaya dia tidak sampai terjadi pelebaran dari jarak antar 2 genu pada saat melakukan kompresi. Kalau dia melebar, Anda tidak akan mendapatkan kompresi yang baik, malah nyeri pada bahu ya. Anda lihat ini ya, jadi ini tegak lurus. Bahunya nanti yang membentuk, yang digunakan untuk membantu kompresi, bukan cuman tangannya. Tangan ini sebagai tempat ya untuk menentukan titik kompresi, yang memfiksir di sini. Ekstensi ini upaya untuk meneruskan gaya yang dihasilkan dari bahu ya. Kalau ini tidak ekstensi ya gayanya nggak jalan. Misalnya dia fleksi ya nggak sampai nih ya. Nah, ini juga ya 5 cm. Kompresi menekan jantung dan paru, meningkatkan tekanan intratorasik. Ya. Recoil, ya, dia akan pengembangan penuh. Nah, ini ya, at side patient, victim should be laid on firm, flat surface. Ya. Remove the clothing of the patient, jadi dibuka bajunya supaya kita bisa melakukan dengan betul. Pull the heel of one hand, ya. Put the heel of one hand on the center of chest, sternum. At the level of nipples. Nipples ini tidak bisa pada orang dewasa karena ukuran payudaranya berbeda. Tapi pada bayi baru lahir boleh. Anak ya. Jadi kita menggunakan biasanya kira-kira 2 jari di atas prosesus sipodius ke superior, gitu ya. And put your other hand on the top of the former hand. Ya. Strengthen arms, shoulder directly over tadi sudah ya. Lock all joints ya. Lock all joints ini kuncinya. Jadi sendi siku ya, elbow itu tidak boleh dia fleksi, dia harus ekstensi ya. Movement is allowed only at hip joint. Nah, ya. Karena kita tidak bisa membatasi di situ ya. Push hard and fast, sekian. Recoil completely, avoid excessive ventilation, give next compression immediately ya, segera ya. Nah, ini ya. Betul ya? Anda lihat gambarnya. Ini yang tadi pengulangan. Nah, jangan menekan terlalu dalam sampai ke kira-kira jaringan lunak. Jangan gunakan thumb. Ya. Nanti kita bicara mengenai bagaimana membuka jalan nafas. Ya. Do not close mouth completely. Ya.
Nah ini napas bantuan. Buka jalan napas dengan teknik non-invasif. Head tilt, head tilt. Tilt ini didongakkan ke arah belakang sebetulnya, sehingga akan terjadi ekstensi dari trachea, ya, ekstensi dari sini tracheanya, ya. Chin lift, ya, pakai jari kedua dan ketiga, ya, angkat dagu. Atau jaw lift bila ada ini, jaw thrust, bukan jaw lift, ya. Bila ada trauma kepala, misalnya curiga ada fraktur vertebra cervical, tidak boleh dilakukan head tilt dan chin lift, tapi cukup nanti jaw thrust. Kita lihat nanti tekniknya. Ini mouth to mouth, ya. Ini juga pada saat Anda melakukan breathing, memberikan breathing, ya, Anda juga sambil melihat posisi kepala ini, sebetulnya mata melihat ke arah dinding toraks dari korbannya. Ya. Melihat apakah mengembang atau tidak. Kalau dia mengembang, kemudian dia turun lagi, berarti itu masuk dengan baik ke saluran nafasnya. Ya. Kalau ke epigastriknya yang mengembang, berarti masuk ke esofagus lebih banyak. Ya. Oke. Nah, ini adalah mode to device, ya. Ini adalah kompresi tempatnya, ya. Nah, ini tipe-tipe dari pemberian nafas. Nah, ini jaw thrust, ya. Jaw thrust itu akan membuka jalan nafas tanpa harus menggerakkan tulang leher. Ini kalau kita curiga ada trauma multiple, terutama fraktur dari vertebra cervicalis, ya. Ini teknisnya. Nah, ini yang Anda harus latih. Anda lihat ini yang namanya huruf C, ini huruf E, 3 ini E, ini C. C clamp untuk menekan mass ini supaya tidak ada yang keluar dalam posisi yang betul untuk masuk pada mulut dan hidung. E clamp ini untuk menarik jauh, ya, supaya dia ekstensi akhirnya jalan nafasnya. Jadi C and E clamp ini dilakukan bersamaan. Ya, ini harus dilatih, ya. Oke. Nah, ini we'll see, make C with thumb and index and other 3 fingers forms E jaw thrust, ya. Oke. Nah, kalau begini sebetulnya Anda lebih enak. Posisi Anda ini kan di depan, di atas, ya. Anda bisa lihat langsung dinding toraks yang mengembang atau tidak. Ya, ini gambarnya, ini gambar. Nah, ini AED, ya. Lakukan shock bila ada indikasi, ya. Setelah shock RJP, kompresi hingga 5 siklus, setelah itu evaluasi irama jantung. Kalau Anda ke bandara atau ke mall, Anda lihat itu ada kotak merah, biasanya itu adalah AED, Automatic Electric Defibrillator, ya. Oke. Nah, ini Automatic External Defibrillator, AED ini banyak macamnya, ya. Tapi prinsipnya sama kerjanya, ya. Anda buka bungkusnya, packingnya, Anda buka layarnya, ya. Kemudian attach pads, ya. Nanti dia bilang tuh, turn on, attach pads. Attach pads. Dia yang membantu kita, mengguiding kita. Ya, walaupun kita nggak tahu caranya. Oh, taruh itu, letakkan, tempelkan pads ini pada yang satu di sini, pada yang satu di sini. Tinggal dengarkan saja alat ini bicara, ya. Kemudian dia setelah attach itu kita tekan tombol analyzing. Dia akan menganalisis irama jantung penderita itu sendiri secara langsung. Dia hanya ada 2, shockable or not shockable. Ya, nggak ngomong dia misalnya fibrilasi segala macam, enggak, ya. Tapi shockable atau tidak. Ya. Kalau dia bilang shockable, Anda tekan tombol shock, ya, setelah Anda bilang clear, ya. Jadi sama persis, I want to give a shock on 3, ya, in 3. Kemudian 1, 2, I am clear, you are clear too, ya. 3-nya everybody clear, jadi dia tidak boleh menyentuh pasiennya, semua orang.
shock. Nah, begitu di shock kan ada aliran listrik. Itu yang dimaksudkan semuanya clear, tidak boleh menyentuh. Supaya tidak terkena aliran listrik tadi. Ya. Shock, ya, stand clear, deliver shock. Nanti dia bilang, deliver shock. Anda pencet, langsung. Ya. Kemudian sesudah deliver, langsung lakukan resusitasi lagi. Dan seterusnya. Ya. Sampai kapan? Sampai bantuan datang, sampai ambulans datang, sampai orang yang lebih terlatih datang, atau kita kecapean di orang, atau pasiennya recovery. Ya. Nah, ini stepnya ya. Kalau dia sudah recovery, dia sadar, kita letakkan pasien itu pada posisi seperti ini, recovery position. Ya. Ini untuk membantu jangan sampai nanti terjadi kalau dia ada aliran dari lambung, muntahan masuk ke saluran nafas, ya. Berarti mencegah. Ya. If victim start to breathe normally, place in recovery position. Ya. Oke, lihat. Terima kasih. Saya kira ini ya, ini adalah pengantar yang Anda bisa lihat di American Heart Association itu, atau Anda bisa download jurnalnya ya, yang tentang basic life support ada di situ semua. Anda bisa lihat atau bisa searching tempat lain ya. Ini adalah pengantar. Semoga ini bermanfaat untuk Anda baca sampai kita tentukan waktu di mana kita bisa luring. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Dokter izin bertanya, Dok. Ya. Perkenalkan saya Raja dari Beta, izin bertanya, Dok. Kalau kita di tempat umum seperti itu dan tidak punya peralatan yang memadai, apakah kita wajib melakukan mouth to mouth, Dok? Terima kasih, Dok, sebelumnya. Ya. Jadi pertanyaannya sangat mendasar ya. Yang wajib itu menolongnya. Nah, masalah tekniknya itu soal lain. Ya. Artinya tuntutan profesi ya, bukan atas dasar humanize itu ya. Tuntutan profesi. Sebentar. Ya, nanti. Ya, jam 12.45 ya. Ya. Insya Allah. Ya. 12.45 kan? Ya, makasih. Ya. Ya, nanti jam 12.45 insya Allah. Ya, jadi ada casualty tempat umum ya, mau tidak mau harus lakukan pertolongan ya, masalah teknis itu tadi ya, sebaiknya Anda pakai device kalau ada ya, sebaiknya Anda pakai device. Oleh karena itu memang kalau Anda ikut course yang standar AHA itu Anda diberikan device mirip seperti suatu pipa kecil yang menjadi personal device Anda ya, untuk di-attach pada mask. Jadi pada saat Anda tadi meniup dengan pipa tadi ya, misalnya yang kalau ini tadi sebentar. Kita lihat ini. Nah ini, ya. Yang ini sebetulnya, ini pipa ini kita punya nih, ada dijual. Ya, masknya juga ada dijual. Tapi paling tidak dengan pipa ini, Anda terhindar dari menggunakan pipa bekas orang lain ya.
Ya walaupun karena sudah didesinfeksi ya, septic aseptik ya, tapi sebaiknya Anda punya ini. Ada dijual ini, dijual bebas kok ya di pas ini. Nah itu. Atau Anda lakukan itu dengan membuat celah pada plastik ya, sehingga Anda terhindar dari bagian lain. Kalau pun itu Anda terpaksa melakukan mouth to mouth ya. Ya karena ini masalahnya tuntutan profesi ya, tuntutan profesi itu menjadi masalah. Cuman pada masa pandemi ini ya kita harus berpikir beberapa kali ya kalau langsung ya. Tidak langsung pun ini juga menjadi satu masalah karena ini tindakannya kemungkinan terjadi aerosoling saat kita melakukan dekompresi, kompresi dinding dada ya. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul menerapkan universal precaution di sini ya. Saya kira itu. Ada yang lain? Terima kasih, Dok. Ya. Permisi dok, izin bertanya. Iya. Begini dok, jika ada korban kecelakaan, lalu dengan henti jantung dan juga ada fraktur kostea atau vertebrae, apakah perlu penanganan RJP-nya bagaimana ya dok? Apakah perlu evaluasi terlebih dahulu? Apakah ada faktor seperti itu dok? Terima kasih dok. Ya, jadi memang kalau sudah kondisi multiple fraktur, yang utama sekali itu yang penting adalah apakah terjadi fraktur pada vertebra cervical. Tadi ya, tindakan untuk membuka jalan napas yang penting lakukan dulu jauh trust. Biasanya kalau orang fraktur itu ada beberapa fraktur, multiple fraktur. Nah ini menjadi masalah ya, menjadi masalah tadi yang disebut tadi ya. Misalnya kita bilang ini kan harusnya harus dilakukan. Ya kita lihat saja fraktur itu tertutup atau terbuka. Kalau frakturnya terbuka, Anda bisa bayangkan, ya harus Anda bawa langsung ke rumah sakit. Tentu dengan teknik misalnya kompresi itu barangkali dengan satu tangan saja, ya. Dan tidak bisa dengan tekanan kedalaman sampai 5 cm. Terpaksa dimodifikasi. Kalau enggak, nanti waktu kita lakukan kompresi yang begitu, satu dinding toraksnya baik, satu dinding toraksnya yang lain, dengan fraktur terbuka tadi terjadi flail chest justru ya. Nah ini berbahaya. Jadi kita melakukan itu ada ya first do no harm ya, first do no harm supaya kita bisa melakukan bantuan tapi tidak mengakibatkan suatu masalah pada pasiennya. Kayak itu ya, saya kira. Jadi tetap dilakukan tentu dengan ini melihat kalau pasiennya dewasa, kompresinya harus kita modifikasi, ya. Tidak seperti tadi dengan 2 tangan, 2 lengan, mungkin cukup 1 lengan, mungkin juga dengan frekuensi yang tidak sampai 100 kali karena tidak memungkinkan, gitu ya. Tetapi yang penting adalah menjaga jalan nafas dan sirkulasi itu tetap berjalan, itu saja sebetulnya. Mengenai maksimal atau tidak, ya tadi, makanya ada aktifkan emergency medical system tadi, sambil Anda bilang, oh ini harus dibawa. Nah kalau ada ambulans yang memungkinkan untuk resusitasi sambil berjalan, ya itu yang lebih baik sebetulnya. Oke ya. Yang lain? Baik dokter, terima kasih dok. Ya. Yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Anda siap-siap ya. Anda boleh minta ini pada Ibu Destri ya. Sudah saya share tadi ya materi ini. Di samping mungkin bacaan yang lain. Terima kasih ya. Saya kira hari ini cukup ya, sambil nunggu jadwal fix untuk luring ya. Terima kasih pada Bu Mega dan stafnya, Bu Destri. Terima kasih pada seluruh mahasiswa atas kehadiran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.